haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali jemaat Tuhan GBI Double C, Jemaat Gregoreo, Mitra Double C Gregoreo, di mana saja berada, orang tua, keluarga, sahabat, rekan, pendeta, gembala jemaat yang barangkali ikut menyaksikan program Hidupi Firman Selalu. Doa saya, kita akan mengalami dahsyatnya pekerjaan tangan Allah yang tidak kelihatan, yang akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat di luar akal pikiran manusia, yang membuat kita terheran-heran dan tercengang. Bagaimana cara Allah memberi kita jalan keluar, bagaimana cara Allah membela kita dalam masa-masa sulit yang hampir-hampir membuat banyak orang stres, frustrasi, galau dan gila hari-hari ini. Tetapi kalau kita masih ada, itu semua karena campur tangan Allah yang mengerjakannya bagi hidup kita, orang-orang yang menaruh harap dan mengandalkannya. Hari ini saya bicara satu tema, kian lama kian kaya. Dalam dunia ini banyak kenyataan yang kita lihat. Ada begitu banyak orang makin tua makin kaya, makin lama hidup makin kaya. Tetapi juga tidak sedikit orang yang tadinya dia punya kekayaan besar, justru makin kesini makin hancur, makin terlihat lemah, makin berantakan, makin tidak punya apa-apa. Tadinya dia tinggal di rumah yang mewah, belakangan terdengar dia tinggal di kolong jembatan. Tadinya dia mewarisi kekayaan yang begitu besar, tapi pada hakikatnya dan prinsipnya di kemudian hari dia menjadi orang yang membuka tangan untuk meminta-minta dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini kenyataan yang terlihat hari-hari ini. Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian mempertahankan apa yang Tuhan percayakan baginya, sehingga setiap hari dia mengalami dan menikmati berkat dengan segala yang berlimpah. Apa yang menjadi contoh dalam Alkitab terhadap anak yang terhilang, ketika dia mewarisi warisan daripada haknya yang didapat dari orang tuanya, bukan kian lama kian menikmati warisan itu, tetapi justru kian lama dia makin merosot, kian lama dia makin melarat, bahkan makanan babi hampir disentuhnya untuk dimakannya karena keadaan lapar. Dan keadaan ini kemudian akan kita belajar melalui pengalaman Ishak di Gerar. Pada Kejadian pasalnya yang ke-26, harusnya kita baca ayatnya yang ke-13, tetapi supaya kita sedikit mengerti dan paham bahwa ayat ini apa yang menjadi dasarnya, maka kita lihat pada ayat pertama dan ayat kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi pada zaman Abraham ada, zaman Ishak ada, dan seterusnya generasi berikut. Yang terdengar adalah seringkali dan kerap kali terjadi kelaparan. Kalau sudah kering, maka yang terjadi adalah pohon tidak tumbuh dengan baik, tanaman tidak menghasilkan apa-apa. Setiap buah yang ditanam itu kemudian akan mati dan akan hancur. Itu sebabnya kemudian kelaparan melanda negeri itu. Dan Alkitab mengkisahkan itu bukan kejadian yang pertama. Kalau kita periksa Alkitab, maka zaman demi zaman yang kita lihat sering terjadi kelaparan, sering terjadi masa sulit, di mana orang tidak bisa jumpa dengan makanan yang banyak karena semua yang tumbuh mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Gerar tempat di mana Ishak pernah ada bersama dengan papanya dalam masa kecil, barangkali karena Abraham ada di Gerar juga waktu itu, kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, sama seperti Abraham, di mana Tuhan selalu menampakkan diri kepada Abraham untuk berbicara dengan Abraham. Maka Tuhan menggunakan hal yang sama untuk berbicara dengan Ishak sebagai keturunan
yang layak, yang pantas mewarisi semua yang kemudian dipercayakan kepada Abraham, karena Ishak adalah anak perjanjian itu sendiri. Dan kemudian berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dengar ini baik. Tentu Ishak berpikir panjang untuk bisa menetap di negeri yang kering itu, di negeri yang tidak memberi hasil apa-apa, di negeri yang sedang dilanda dengan kekurangan, yang sedang dilanda dengan kekeringan, yang sedang dilanda dengan keterpurukan, yang sedang dilanda dengan kelaparan. Rasanya tidak menjadi naif. Kemudian ketika kita sedang dilanda dengan kekeringan dan kelaparan, lalu kita mendengar ada negeri yang tidak dilanda dengan kekeringan dan kelaparan, lalu kita berdiam diri di negeri yang tidak memberi dan menghasilkan apa-apa, tentu kita akan berikhtiar untuk pindah demi untuk bisa bertahan hidup. Sebab itulah kenyataan di mana kemudian kita ingin bertahan dalam kehidupan ini. Lalu Alkitab berkata, jangan pergi ke Mesir, tetapi diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Haleluya. Di mana negeri itu sedang mengalami musim-musim yang sangat-sangat mengerikan. Negeri yang sedang mengalami masa kekeringan, masa kelaparan. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, kenapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir untuk mencari kehidupan, sekedar bertahan hidup? Sebab Tuhan ingin mengajar Ishak sama seperti dia ajar Abraham di bukit Moria, di mana Allah menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada kepada Abraham. Sebab itu Abraham menamakan tempat itu Dia Yehova. Tempat itu menjadi tempat di mana Allah menyediakan dan menyebut Tuhan sebagai Yehova Jireh. Haleluya. Saya percaya kadang dalam kehidupan kita berikhtiar, kita merencanakan banyak hal untuk kita bisa bertahan hidup. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, adalah Allah yang bertanggung jawab. Asal kita tunduk dan taat kepada apa yang menjadi janjinya, asal kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi janjinya. Sama seperti Abraham ditolong, sama seperti Ishak diberkati, maka saya percaya kita juga akan diberkati. Sehingga apa yang menjadi tema kita sepanjang hari ini, kian lama kian kaya. Ini bukan teori kemakmuran, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi ini prinsip kebenaran daripada firman itu sendiri. Lalu apa yang Tuhan perintahkan kepada Ishak di tengah masa sulit itu? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Haleluya. Pada ayatnya yang ke-12, maka menaburlah Ishak. Seseorang yang ingin menjadi kaya, saudaraku, maka dia tidak boleh berpangku tangan. Dia tidak boleh tutup mata dan tinggal tidur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka kata lagu Bang Surip, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, maka engkau akan didera dengan kelaparan. Ishak punya persediaan cukup makan. Ishak punya persediaan cukup bertahan hidup selama apa yang ada padanya. Tetapi kalau keadaan kekeringan, keadaan kelaparan terus melanda negeri, lalu mereka tidak menghasilkan apa-apa, segala yang bisa dikumpulkan habis, saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab berkata tinggal di sini. Maka di tempat yang kering itu menaburlah Ishak. Dan menjadi aneh bin ajaib, orang yang menabur di tanah kering tidak menghasilkan apa-apa. Saya anak tani, saya anak laut, saudaraku. Jadi saya ngerti betul. Saya anak desa yang mengerti betul saat menabur tepat pada waktu hujan. Kalau menabur di tanah yang tandus, menabur di tanah yang tidak berair, menabur di tanah yang tidak memberi harapan, maka yang terjadi adalah kita capek. Yang terjadi adalah kita tidak bisa menghasilkan dan menuai apa-apa dari apa yang kita tabur.
Tetapi yang aneh bin ajaib terbalik dari segala yang dipikirkan oleh manusia. Artinya begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin kasih tahu kita. Apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Haleluya. Bahwa keadaan apapun yang terjadi, ketika Allah mau berkati, Allah tidak pernah berurusan dengan keadaan. Allah tidak mau pernah berurusan dengan resesi. Allah tidak pernah berurusan dengan tempat di mana engkau berada. Allah sedang berurusan dengan hidup kita. Haleluya. Ini yang menjadi prinsip dari berkat Allah. Allah tidak pernah memberkati kita tergantung keadaan apapun. Allah tidak pernah mau berkati kita tergantung pada situasi dan kondisi apapun. Karena memang keadaannya bukan resesi, jadi layak kau mendapatkan berkat. Karena sekarang keadaan resesi, dia wajar kita tidak dapat berkat. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Prinsip apa yang kemudian kita belajar hari ini adalah menaburlah, lakukanlah yang baik, apapun keadaannya, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. So Alkitab berkata prinsip daripada berkat Tuhan, banyak menabur banyak berkat, sedikit menabur sedikit berkat, tidak menabur tidak dapat berkat apa-apa. Haleluya. Dan dengar ini, saya ingin beritahu kita, Ishak lakukan itu. Bukankah kitab Roma pasal 8 ayat 8 jelas berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saya tahu Ishak mengasihi Tuhan, saya tahu Ishak dipanggil sesuai dengan rencana Allah, maka Allah turut bekerja di sana. Mari kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang sedang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, jangan pandang resesi yang sedang akan terjadi ini, jangan pandang COVID-19 ini menjadi pergumulan dan persoalan yang begitu berat. Allah kemudian tidak pernah mau berurusan dengan COVID-19. Allah tidak mau berurusan dengan potensi resesi ekonomi. Allah sedang berurusan dengan kita. Artinya keadaan boleh terjadi seperti yang sedang mengkhawatirkan banyak orang, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap terjaga atas hidup kita senantiasa. Dan 100 kali lipat. Ini bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 100 kali lipat. Haleluya. Dan kalau kita asumsikan secara akal pikiran manusia 100 kali lipat, maka kalau biasanya dia menabur dan dia menuai 2 kali lipat atau 3 kali lipat, maka ini berkatnya berlipat-lipat ganda. Berkat Tuhan pada hidup kita, pada prinsipnya, selalu saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya adalah pertama, kalau bicara berkat Tuhan bagi kita adalah kita makan sampai kenyang, makan dengan puas, dan babungkus. Haleluya. Kenapa babungkus? Sebab ada persediaan untuk hari esok bagi kita. Nah, ayatnya yang ke-13 baru dikatakan, dan orang itu, siapa orang itu? Yaitu Ishak, menjadi kaya, saudaraku. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Sehingga Ishak menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Keadaan tidak akan pernah mengubah keputusan Tuhan untuk menjadikannya menjadi berkat bagi hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan mau berkati, Dia sedang berurusan dengan kita. Dia tidak pernah berurusan dengan keadaan kering. Dia tidak sedang berurusan dengan musim kering. Dia tidak sedang berurusan dengan musim kelaparan, musim paceklik, atau musim gugur, atau musim-musim yang tidak kemudian kita bersetuju dengan hidup ini. Kalau Tuhan buka berkat, tidak ada yang bisa tutup berkat. Termasuk musimnya pun sekalipun tidak akan bisa tutup berkat itu. Dan pengalaman sudah membuktikan bahwa Allah begitu bekerja dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Di tengah tidak ada, dibuatnya menjadi ada. Apalagi dari apa yang ada padamu. Terlalu mudah bagi Allah untuk meneruskannya menjadi yang berlebihan bagi hidup kita. Haleluya. Dan kian lama kian kaya. Apa yang saya bagikan bagi kita adalah yang pertama, kalau kita mau kian lama menjadi kian kaya, maka kita tidak boleh menyerah dalam sulitnya himpitan keadaan. Jangan menyerah. Haleluya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kian lama kian kaya, maka jangan pernah menyerah dalam sulitnya himpitan keadaan.
Ada begitu banyak orang gampang menyerah dan cepat menyerah, gampang putus asa di tengah sulitnya himpitan keadaan hidup. Wajar kemudian kelaparan datang menerpa hidup mereka. Dalam hidup ini, selama ada dalam dunia, kesulitan, persoalan, penderitaan selalu ada bagi kita. Tetapi bagi mereka yang tidak putus asa, bagi mereka yang tidak kemudian gampang menyerah, mudah menyerah, dan cepat menyerah, mereka pasti akan menjumpai apa yang mereka dapatkan. Sedangkan orang yang tidak takut akan Tuhan saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daud sampai iri. Aku iri dengan orang fasik. Kok mereka seperti tambun-tambun, saudaraku, gendut-gendut, punya harta banyak. Kenapa? Karena mereka kerja keras. Ya, kalau kita mau kian lama kian kaya, jangan berhenti menyerah. Terus lakukan apa yang baik. Lalu apapun himpitan keadaannya, cari apa yang terbaik sehingga engkau bisa bertahan hidup. Haleluya. Yang kedua, bahwa selain kita jangan menyerah dalam sulitnya himpitan keadaan, tapi yang kedua, ini bagian Tuhan. Tuhan yang dapat menghidupkan kembali sumber-sumber berkat yang barangkali sedang tertimbun dan yang masih tertimbun. Musim kelaparan, musim kekeringan adalah berkat-berkat yang ibaratnya sedang tertimbun. Dan hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kembali sumber-sumber berkat yang tertimbun itu. Mungkin saudara berpikir bahwa ketika pandemi COVID-19 terjadi, ketika potensi resesi ekonomi terjadi, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tidak ada lagi berkat, karena berkat sudah sembunyi semua. Berkat sudah lari semua. Berkat sudah tenggelam semua. Berkat sudah hilang semua. Berkat sudah gak tahu kemana semua. Dengar ini baik. Mungkin bagi pikiran kita seperti itu. Dan kenyataannya barangkali seperti itu. Tapi bagi saya, Tuhan dapat menghidupkan kembali sumber-sumber berkat. Entah yang hilang, entah yang tenggelam, entah yang gak tahu di mana. Dan bahkan sumber-sumber berkat yang baru, yang masih tertimbun untuk kita dapatkan. Haleluya. Jadi, kenapa Ishak kian layak kian kaya? Sederhana. Karena Tuhan membuka sumber berkat yang tertimbun itu baginya. Sehingga dia menemukannya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah buka, siapa yang tutup? Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Haleluya. Jadi, dalam hari-hari hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Saya percaya kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap connecting dengan Tuhan, maka giliran dan bagian Tuhan saat masa-masa sulit ini terjadi, dia hidupkan kembali, dia buka kembali sumber-sumber berkat. Ibarat kata kalau persediaan minyak bumi di Indonesia udah mulai habis nih, tiba-tiba ditemukan sumber-sumber minyak bumi yang baru, maka di situ dibuka lagi sehingga ada persediaan makin terus. Misalnya tambang emas di Freeport dan tambang-tambang yang lain sudah habis, maka Tuhan buka lagi gunung baru. Saudaraku, ini kasih perlihatkan gunung baru. Tuhan perlihatkan sumber-sumber yang baru lagi untuk kita bisa bertahan hidup. Model kayak begitu cara Tuhan membukanya bagi kita. Jadi otak kita yang terbatas, pikiran kita yang sederhana ini tidak mampu mencerna pikiran Allah. Kita tidak mampu melihat kedalaman sumber berkat. Kita tidak mampu bisa melihat dan mengerti di mana berkat itu tertimbun. Tapi Allah melihatnya, Allah mendeteksinya, Allah tahu itu. Dan bukan cuma tahu, Allah bukakan itu bagi kita. Allah hidupkan itu bagi kita untuk kita bisa kelola. Haleluya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bagi kita adalah bertalian dengan topik kita kian lama kian kaya dari apa yang kita pelajari hari ini dari Ishak adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam memberi pemeliharaannya. Kenapa Ishak kian lama kian kaya? Ini bukan masalah karena Tuhan ingin buat dia kaya dan terlihat kaya, bukan. Tapi ini kan supaya semua orang yang menyertainya bisa bertahan hidup. Dan ingat ini baik, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dalam hidup kita, ketika kita barangkali sedang membutuhkan pertolongan, orang yang melihat banyak diam,
mereka tinggal diam. Mereka cuek. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan yang harusnya bisa berbuat apa-apa, mereka tidak mau buat apa-apa. Karena mereka pun sedang menimbun, mempersiapkan diri untuk bisa bertahan hidup. Ada begitu banyak orang diam. Ada banyak orang tidak mau buat apa-apa ketika kita sedang membutuhkan dan barangkali kita sedang memohon pertolongan mereka. Lihat ini baik. Dunia sedang berada dalam satu zona di mana orang lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi orang di sekitarnya. Dan Alkitab berkata kita akan masuk dalam fase kehidupan di mana kasih manusia akan menjadi tawar. Orang hanya lebih kepada kepentingan dirinya sendiri, bukan lagi melihat apa yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang kemudian saya sebut tinggal diam dan tidak mau berbuat apa-apa. Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam ketika melihat keberadaan kehidupan kita yang melewati masa-masa sukar dan sulit. Ishak kemudian berada di area kelaparan, kegersangan, kekeringan. Dia menabur. Tuhan tidak tinggal diam dan memberkati tiap apa yang ditabur itu dengan tuaian 100 kali lipat. Orang pasti tercengang. Orang pasti heran. Waktu Ishak menanam di tanah yang tandus. Entah bagaimana caranya sehingga tanaman bisa tumbuh. Tapi saya percaya Tuhan yang menyediakan air. Tuhan yang menyediakan semua untuk bisa bertumbuh dengan tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi kemudian menumbuhkan sesuatu. Ketika berkat Tuhan datang, maka kemudian manusia tidak mampu melihatnya. Manusia hanya dibuat geleng-geleng kepala dan tercengang. Karena ketika Tuhan tidak tinggal diam, 100 kali lipat berkat itulah yang kita peroleh. Supaya apa? Kita bisa bertahan selama musim yang kering, selama musim kelaparan. Apa yang dialami oleh Yusuf di Mesir, 7 tahun kelaparan, tetapi 7 tahun kelimpahan, dan akhirnya 7 tahun kelaparan, tetapi persediaan unlimited, tidak terbatas untuk lebih dari cukup. Bahkan ketika mereka bisa berjualan lagi. Dengar ini baik. Saya tahu, saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu cukup. Cukup punya pengertian. Tidak harus berlebih, tapi cukup punya pengertian. Makan hari ini, besok masih ada. Soal Alkitab berkata, kesusahan hari ini, cukup hari ini. Itu berarti Allah jamin kesusahan hari esok. Artinya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah menyediakan apa yang ada hari ini, hari esok, dan hari esok yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Biar pesan firman Tuhan dalam program Hidupi Firman selalu ini jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saya ingin menyanyikan satu pujian yang saya buat sendiri dalam musim pandemi COVID-19. Lagu ini barangkali biar jadi berkat bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, mengkisahkan beberapa hal prinsip. Yang pertama adalah kita tidak pernah mengalami kelaparan karena Tuhan sedang menuntun kita, membawa kita kepada kecukupan berkat. Yang kedua, ketika kegalauan, kegelisahan, keresahan hati datang mendera hidup kita, maka Dia menuntun kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan, Dia memuaskan kita. Tetapi lagu ini bicara yang ketiga, ketika kita melewati etape kehidupan yang tersulit sekalipun barangkali dalam hidup kita, yang Alkitab gambarkan seperti lembah kekelaman, dan barangkali kalau ini konteksnya hari ini adalah virus COVID-19 ini, maka ada penyertaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab kau besertaku. Sekali lagi dari awal yuk. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku. Akan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkanku, haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab kau besertaku. Haleluya. Firman Allah ya dan amin, menuntun menopang hidup kami. Ishak menabur di tanah yang kering, sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk tidak meninggalkan Gerar dan pergi mencari kehidupan di tempat Mesir hanya untuk bertahan hidup. Justru di tanah yang kering, mujizat dinyatakan. Dia menuai 100 kali lipat. Dan kita berkata Ishak semakin hari semakin kaya. Dan kami percaya kalau kami tunduk, dengar dan taat kepada apa yang menjadi perintah dan maunya Tuhan, kami akan melihat jalan-jalan mujizat dan berkat. Dan kami mau menabur, maka segalanya akan terbuka bagi kami bersama dengan Tuhan. Berkat mata setiap jemaatmu, berkat mata setiap orang tua keluarga kami, berkat atas keluarga pastori, berkat atas gereja kami yang sedang membutuhkan dana 7 miliar rupiah untuk pengadaan tempat ibadah dan pembangunannya. Berkat yang sama untuk keluarga besar Indonesia, dipulihkan, disehatkan, dan ekonominya dipulihkan kembali. Presiden, wakil presiden diberkati, para menteri dan seluruh stakeholder pemerintah diberkati.
Dan juga hamba berdoa buat semua rekan sahabat, orang tua, pendeta, gembala jemaat yang menyaksikan program Hidupi Firman selalu di pagi hari jam 6 ini. Diberkati Tuhan. Malam hari pada jam 8 masuk dalam program Yesus Jawaban. Biar program ini juga menjadi berkat di live perdana nanti. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Ini doa kami. Kami siap melangkah di hari yang baru bersama dengan tuntunan berkat mujizat yang datangnya daripada Engkau. Kami terima segala yang baik, yang mulia, yang agung, yang indah. Datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin.